Kisah akan berfokus pada seorang tentara yang memutuskan untuk pensiun muda karena ingin menemani orang tuanya yang sudah lanjut usia. Pria ini bernama Chris. Saat berjalan kaki menuju rumah, perhatian Chris pun teralihkan oleh sebuah pabrik yang sudah tutup, di mana dulu pabrik itu merupakan mata pencaharian bagi sebagian penduduk kota yang sudah menghidupi mereka semua. Tak lama, muncullah seorang serif yang mengatakan bahwa pabrik itu sudah tutup sejak 3 tahun lalu. Namun, kota kecil ini semakin maju berkat adanya kasino, tidak pakai indro, yang dibangun untuk memajukan kota kecil itu sendiri. Tiba di rumah, Chris pun langsung disambut oleh saudara perempuannya, lalu kedua orang tuanya yang sudah sangat sono kepada Chris karena sudah lama tidak bertemu sejak dirinya bertugas beberapa tahun yang lalu. Hey, Dad. Welcome back. Saat makan malam, muncullah seorang bocah yang merupakan keponakannya Chris alias anak dari saudari perempuannya, di mana dia cukup terkejut melihat pamannya yang memiliki tubuh besar seperti pemain gula dan wajah yang tidak asing seperti sosok The Rock. Dia adalah Ray, sahabat lama Chris yang pernah menjadi aktor dalam film Jackass, di mana dia mengajak Chris untuk bermain American football bersama teman-teman lamanya. Tak lama, muncullah teman lama Chris yang lain bernama Jay. Ini bebenguknya seorang anak orang kaya yang ternyata pemilik dari kasino alias tempat judi di kota kecil tersebut. Dan tiba-tiba muncul anak buahnya yang menantang Chris untuk bertanding melawan mereka. Pertandingan pun berlangsung sengit di mana Jay dan anak buah bermain cukup kasar dan agak kurang sportif, tapi tidak ada tendangan kungfunya sehingga Chris, Ray, dan teman-temannya cukup kewalahan menghadapi Jay and the gang. Setelah permainan selesai, Jay pun mengundang Chris untuk datang ke kasinonya sebagai sambutan selamat datang untuk teman lama dan Chris pun menerimanya. Hey Sarge, good game. Maybe next time. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat Chris dan Ray baru saja tiba di kasino. Di situ terdapat banyak sekali alat mesin maksiat, ditambah ada beberapa wanita yang pakaiannya belum selesai jahit sambil menari pada penyepengan bus yang cukup menantang syahwat. You got your ATM machines, tellers to cash your paycheck. Saat Jay muncul, ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan ruangan Presiden Suite atau kelas VVIP khusus untuk Chris dan Ray, di mana di situ sudah ada wanita cantik yang siap memilihkan lagu dan memencetkan remote untuk mereka berdua. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi ketika Chris sedang menyaksikan permainan judi, di mana si bandar ternyata sudah mencurangi dadunya sehingga saat Chris rese, ia pun dikepung oleh beberapa anak buah Jay yang mengakibatkan pertarungan dan diakhiri dengan disetrumnya si Chris ini. Just give me my money. Entah kemana si Jay, tapi anak buahnya membawa Chris ke ruangan belakang, di mana di situ mereka memegangi Chris seperti seekor sapi lamosin yang akan dikurbankan, untuk kemudian salah satu dari mereka nekat mengeluarkan pisau dan menyayat tubuhnya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Alhasil, Chris pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani pemulihan selama beberapa minggu sampai lukanya benar-benar kering. Dan sebagai tentara pasukan khusus, tentu itu bukan hal sulit untuk seorang The Chris yang jago ini. I'm good, Dad. Thanks. Ketika Chris sedang mengangkut papan untuk Iangkai ke Indihiyang, muncullah si Jay yang meminta maaf atas perlakuan anak buahnya yang berlebihan, di mana dia justru menawari Chris bergabung di kasinonya dan memberikan uang sebagai ganti rugi atas insiden tersebut. Dan meskipun Chris sudah memaafkannya, dia tidak lantas begitu saja melupakan perlakuan yang telah diperlakukan dan diberikan oleh anak-anak buahnya.
Chris pun datang ke kantor sheriff untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun apa yang dia dapatkan benar-benar cukup mengejutkan karena kasus tersebut ternyata dinyatakan sudah ditutup, di mana hal ini semakin menegaskan bahwa para sheriff yang seharusnya mengayomi masyarakat ternyata lebih pro kepada Jay, sang pemilik kasino yang sudah biasa. Bisa dipastikan bahwa seluruh penegak hukum di kota ini sudah diweweli uang agar tutup mulut dan membiarkan kasino si Jay tetap beroperasi. You're lucky to be alive right now. That's all you need to be concentrating on. Saat pulang, Chris kembali dikejutkan dengan keponakannya yang ditemukan overdosis akibat obat-obatan terlarang, yang mana saat Chris menanyai temannya tentang siapa yang telah berani menjual barang haram itu, ia pun menjawab bahwa anak buah Jailah yang sering menjual narkoba di kota kecil ini. Dengan penuh amarah, Chris pun pergi ke garasi untuk mengambil shotgun, dan meskipun sudah dilarang untuk jangan main hakim sendiri, Chris pun tetap pergi ke kasino tempat anak buah si Jay berada. Chris! Tiba di sana, Chris pun berubah pikiran tentang menggunakan senjata api untuk menghadapi mereka karena dia teringat kata-kata Mad Dog saat mengatakan sebenarnya kurang kalau begini, gak ada gregetnya, tinggal tarik pelatuk macam pesan layar antar saja. Kemudian Chris pun mengambil sebatang kayu dan mengatakan, ini baru asik, ini baru ada gregetnya, ini permainan yang gue suka. Saat sudah masuk, Chris pun langsung hubak-habik dan menghancurkan alat mesin judinya, di mana semua anak buah si Jay pun perlahan maju untuk menghadapinya. Namun karena sekarang Chris sudah persiapan, ia pun nampak sangat sulit sekali untuk ditumbangkan dan tidak mudah untuk mengalahkan pria berbadan besar ini, kecuali kalau melawan Jason Statham baru bisa imbang. Jay yang kebetulan ada di sana menyaksikan perusakan itu pun hanya bisa melihat ke arah Chris, dan mulai saat ini mereka menjadi musuh dan akan bersitegang untuk kedepannya. Akibat tindakannya, Chris pun harus dikepung dan ditangkap oleh sheriff. Kemudian diadakan persidangan untuk menentukan apakah Chris bersalah atau tidak, di mana para jaksa akhirnya membebaskan Chris setelah melihat bekas luka yang telah diperbuat oleh anak buahnya si Jay. Both bones with a single shot. It's crazy. Sebagai seseorang yang lahir di sini, Chris tentunya sangat miris dengan kondisi kotanya yang dipenuhi dengan peredaran narkoba dan para penegak hukum yang kurang mengayomi, di mana Chris hanya ingin yang terbaik untuk kotanya. Dan dengan sikap bijak tegas yang diperlihatkan Chris, jaksa dan tetua di kota ini pun akhirnya mengangkat Chris sebagai kepala sheriff baru, berharap kota ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. This is mine. Hari pertama menjadi kepala sheriff, Chris pun langsung memecat semua staf dan sheriff lama yang dianggapnya sebagai penegak hukum kotor dan korup, untuk kemudian mengangkat Ray menjadi deputinya untuk membantunya dalam mengungkap peredaran narkoba di kota mereka. You've been sheriff for about 2 minutes. I'm already starting to hate you. I need you to take me to drug school. Tanpa buang waktu, mereka berdua langsung menginterogasi beberapa orang yang dicurigai sebagai pengedar, dan saat informasi mengarah ke anak buah si Jay yang sudah melukai tubuh Chris, mereka berdua langsung menangkapnya dan menginterogasinya dengan cara merusak mobil bagusnya agar mau buka mulut tentang di mana lokasi sumber narkoba itu disimpan. He's clean. Karena tetap tak mau buka mulut, Chris pun membawanya ke kantor untuk dikurung dalam sel, di mana anak buah si Jay ini justru malah semakin polontong, petantang, petenteng dengan mengatakan bahwa Jay tidak akan pernah membiarkan hal ini dan mengancam akan terjadi sesuatu jika dirinya terus dikurung di tempat tersebut. Khawatir dengan keselamatan keluarganya, Chris pun mengirim Ray untuk menjaga keluarganya, sementara dia akan stay di kantor untuk menjaga si polontong ini. Tak lama muncullah seorang wanita bernama Yuli. Ini rarainya, Yuli adalah wanita idaman Chris yang sudah lama tidak bertemu, dan maksud kedatangannya adalah untuk mengantarkan rantang edan sebagai rasa perhatiannya kepada si Chris ini. Tak cukup dengan rantang edan, Yuli pun melirik Chris seperti tatapan memancing, di mana hal tersebut tentu tidak akan menggoyahkan iman seorang Chris. Tetapi karena ada tempat dan kesempatan, ya mau biji mana lagi, Chris pun tergoda dan terhasut rayuan syaiton.
Di sisi lain kita akan melihat Jay yang sedang menelepon anak buahnya termasuk para sheriff yang sudah Chris pecat secara tidak hormat, di mana dia menyuruh mereka untuk memberi pelajaran kepada Chris dengan membunuh keluarganya dan menghancurkan kantor sheriffnya. And bake him. Dan ya, mobil dinas Chris pun meledak di mana hal itu langsung membuat si Polontong kegirangan, disusul dengan serangkaian tembakan yang membuat Chris dan pacarnya seketika panik. Get in there! Sementara itu di rumah Chris, Ray pun dikejutkan dengan kemunculan anak buah CJ di mana dia sempat terluka akibat tertembak di bagian kaki. Namun dengan kemampuan Jackass-nya, dia berhasil menyelamatkan keluarganya Chris hingga terlibat pertarungan dan baku tembak dengan para penjahat tersebut. Stay down! Kembali ke Chris yang masih diberodong puluhan peluru, di mana si Polontong akhirnya buka suara tentang pembuatan narkoba itu yang ternyata dilakukan di pabrik kayu bekas yang sempat kita lihat tadi di awal. Operation's at the mill, okay? It's at the mill, now get me out of here! Sialnya, si Polontong tak sengaja tertembak saat berdiri untuk kemudian Chris masuk ke dalam bagian bawah kantor dan berhasil menghabisi para mantan sheriff itu berkat kerja sama sang pacar yang cukup apik. Right there! Tak ingin membuang waktu, Chris pun langsung pergi ke pabrik sesuai yang dikatakan si Polontong, di mana di situ sudah ada CJ yang berhasil menjebak Chris untuk jatuh ke dalam liang kasir, di mana Chris berhasil membawa CJ untuk ikut terjatuh dengannya. Jay pun mendorong Chris keluar jatuh dari pabrik, di mana saat Chris kabur ke tengah hutan, si Jay pun mengikutinya dan saat mereka berdua bertemu, disinilah pertarungan final terjadi. Dengan tubuh besar dan pengalamannya sebagai sahabat dekat Dominic Toretto, tentulah Chris bisa dengan mudah mengalahkan CJ hingga membuat semuanya berakhir. You're under arrest. Setelah kasino CJ ditutup untuk selamanya, kota ini pun kembali menjadi aman, tentram, dan loh jinawi. Sementara Chris dan Ray akan terus mengabdi untuk kemajuan dan keamanan kampung halaman mereka. In the shower tower with the fellas. Beberapa hari kemudian, muncullah seseorang yang datang kepada Chris memberinya sebuah tugas rahasia di mana dia akan dipasangkan dengan seorang partner yang sama-sama memiliki kepala botak dan akan tergabung dalam tim bernama Hobbs and Shaw. No fucking way. Tamat, ending yang cukup membagongkan.